Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua teman-teman media diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita masih bertemu di malam hari ini. Tetap masih menjunjung asas praduga tak bersalah sebagai tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana TPPU dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi, dan proses hukum lainnya. Dari perkembangan penanganan perkara tersebut yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jambisus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Nah, mohon berkenan kepada seluruh teman-teman media, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian, kalaulah ada pertanyaan yang sifatnya teknis, karena itu menyangkut pembuktian, kiranya dibatasi, karena jika kita sampaikan nanti akan setidaknya akan menghambat atau bahkan mempersulit progres ke depannya. Itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman media massa. Terkait dengan 3 yang pernah diterbitkan adalah tindak lanjut dari 3 perkara dari Polda Metro dan Kortas. Nah, kita terbitkan 3 sprindik waktu itu sebagai tindak lanjutnya. Nah, bisa jadi ke depan apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di seberiki 3 terakhir, bisa jadi dengan untuk kepentingan hukum, karena mengingat perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Ya, tentunya menunggu perkembangan hasil penyidikan di perkara 03 ini. Itu. Nah, terkait dengan Tan-Gian, tadi kita panggil juga, kita konfirmasi terkait dugaan yang terkait dengan penanganan Sabri atau Jiwasraya. Kemudian terkait dengan Ferry Indiwang, penanganannya persis seperti terkait dengan Tan-Gian. Untuk dikonfirmasi apakah memang terjadi dugaan kuat perkara Sabri atau Jiwasraya ini sesuai dengan sangkaan kita. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Ya.
kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Ferry ini dititipkan ke LPSK, artinya apakah Ferry ini ada potensi sebagai justice kolaborator, Pak? Nanti nunggu perkembangan. Yang jelas kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk pelindungan keamanan bagi yang bersangkutan. Ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto gitu? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut sehingga kita tidak memberikan komentar. Ya. Pak, peran tersangka baru ini apa ya, Pak? Ya, diduga kuat turut serta dalam dugaan tindak pidana TPPU. Pemirsa, seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan. Tertipu arisan dan investasi bodong, puluhan emak-emak melaporkan pengelola arisan ke Mapolda Lampung. Total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan orang didominasi perempuan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Mapolda Lampung melaporkan dugaan penipuan arisan dan investasi online. Para korban mengaku tergiur karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya mereka percaya kepada pengelola karena beberapa kali mendapatkan keuntungan sesuai janji. Namun belakangan pelaku tidak lagi dapat dihubungi dan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan. Nilai kerugian korban bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sementara totalnya mencapai 5 miliar rupiah. Untuk melengkapi bukti, pelapor menyerahkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat, hingga foto dan identitas pelaku. Gitu. Tapi dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Jadi di bulan Juli ini ya dia kabur, nggak ketahuan di mana. Tanggal berapa? 17? Tanggal 17 nggak adanya dia perginya itu. Jadi selain arisan ada investasi juga di situ. Ada investasi itu ya ini kayak opitan ini yang disebut investasi kan. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandia News melaporkan.